Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Pak Andrinov ingin mengomentari tadi apa yang Ya, disampaikan saya Bang Ferry. ini karena ini juga isu yang sering saya dengar ya komentar-komentar atau pandangan hukum ya para ahli hukum soal otorita, termasuk yang ahli-ahli otonomi daerah ya. Begini, konsep otorita itu juga universal ya. Kalau lembaga itu adalah untuk mewakili negara di situ ya. Nah, ini kan ibu kota negara ya. Ibu kota negara, maka kota itu representasi negara, bukan representasi provinsi di situ gitu ya. Maka kalau kita bicara wakil rakyat, ya wakil rakyat untuk aspirasi-aspirasinya yang ke pusat kan dia tetap ikut pemilu legislatif, pemilu presiden gitu ya. Tapi untuk tata kelola urusan kota, ini memang kota ibu kota pemerintahan. Kalau dibawa ke representasi politik itu malah tata kelolanya nanti bisa kacau. Ya, belajar ke pengalaman Batam, ya, kenapa itu jadi Kan sudah kacau? selesai masalahnya, Bang. Ya, ya, Disatukan. betul. Makanya itu jadi solusi belakangnya karena gara-gara Batam diotonomikan, investor lari, ya, konflik antar pihak itu terjadi ya. Nah, dasarnya konsep otorita itu ya. Ini ibu kota negara. Maka kewenangannya memang di sana kewenangan pemerintah pusat mewakili eksekutif. Tapi bisa saja ada modifikasi ya. Misalnya dewan apa atau apa ya yang merupakan representasi kayak semacam dewan kota. Itu banyak model-model pemerintahan kota yang bisa ada. Maksud saya ini nggak bisa dikontraskan hitam putih ya soal itu. Boleh kita cari konsep alternatif seperti apa. Tapi kebanyakan yang saya dengar membenturkan dengan semangat otonomi daerah, representasi politik. Itu nggak pas untuk kota yang itu adalah ibu kota negara. Dia harus kepentingan negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang utama di situ. Itu ya. Bang, dengan segala hormat ya. Pertama saya yakin ini akan sama nih. Kalau seluruh tadi ya pandang beliau, pasti argumentasinya akan sama. Problematikanya undang-undang ini tidak disiapkan sesuai dengan undang-undang dasar. Mungkin gagasannya baik, tetapi pemahaman konstitusionalnya kurang. Misalnya pasal 18, maka saya bilang Bang, bahwa negara kesatuan kita ini daerah-daerahnya terdiri dari 3 itu saja Bang, provinsi, kabupaten dan kota. Nah, timbul gagasan otorita. Sebenarnya sudah ada contoh yang Pak Andrinov sampaikan tadi, Batam misalnya. Dia dulu memang masalah, ada 2 kekuatan, satu kepala otoritas, satu lagi kepala daerah. Solusinya sudah selesai, disatukan nih barang, selesai. Sampai hari ini tidak ada keributan dan Batam saya lihat juga pembangunannya tumbuh dengan baik. Nah, kenapa pilihan pengalaman ini tidak diterapkan dengan model itu tanpa mengganggu prinsip konstitusionalnya gitu ya. Nah, di undang-undang itu tidak dibaca itu. Nah, segala kekurangannya kan ada 2 pilihan nih. Mau perbaiki undang-undang atau amandemen undang-undang dasar, kan pilihannya begitu. Nah, ini maksud asli pasal 18 itu jelas Bang, bahwa seluruh daerah itu terdiri dari bagian-bagian itu. Nah, bukan kami berniat mengkritik karena tidak paham niat baiknya, tetapi tekstual meaningnya begitu. Jadi makna teks undang-undang dasarnya begitu. Oleh karena itu ada baiknya ada pilihan. Menurut saya paling cepat ya menerima masukan perbaikan undang-undang ini. Tapi dengan konsekuensi perbaikan kita semua akan merasa bahwa memang undang-undang ini tidak disiapkan dengan matang sedari awal. Baik, berarti ada permasalahan ketika pembahasan undang-undangnya. Kita sudah masuk di closing statement, tapi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Nasdem gitu. Kita melihat apakah kemudian usulan ini didengar oleh Presiden, apakah nanti betul ada kepres, opsi kedua, apakah betul kemudian ada arahan misalnya Wakil Presiden berkantor di Kalimantan, atau misalnya moratorium saja. Sebagai penutup, komunikasi dengan partai koalisi sebenarnya seperti apa Bang? Sampai harus konvers, undang media begitu, apakah memang tidak dibahas dulu, disampaikan langsung, sulit berkomunikasi dengan Presiden? Ini membuktikan bahwa urgensi tentang diskursus IKN itu penting. Buktinya kita malam ini berdiskusi dengan sangat keras dengan sudut pandang yang baik dari sudut pandang kita masing-masing dengan pemahaman masing-masing. Dan Partai Nasdem menangkap itu dan kami tentu
menganggap ini tugas dan panggilan konstitusional kami untuk kemudian kami menyuarakan sekaligus menggunakan positioning kami sebagai partai politik termasuk 69 anggota fraksi kami di DPR untuk memastikan dalam tanda kutip kejelasan kebijakan terkait dengan ibu kota Nusantara. Itu satu. Yang kedua, apakah kami tidak berkomunikasi dengan partai-partai lain? Komunikasi tentu dilakukan. Saya sebagai ketua Komisi 2, di Komisi 2 ada 8 partai politik kan. Dan kami itu hampir setiap bulan pasti melakukan rapat dengan otorita IKN menjalankan 3 fungsi kami. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, ya, minus mungkin fungsi legislasi karena tidak ada proses legislasi yang baru kami buat untuk IKN. Dan saya memahami betul keinginan sebagian besar partai politik, hampir semua partai politik untuk mengaktifasi IKN. Tetapi kemudian mengaktifasi IKN itu kan bukan kewenangan kami di DPR. Konstruksi undang-undang terlanjur kemudian menyebutkan bahwa produk hukum yang kita pilih adalah keputusan presiden. Nah karena itu kemudian Partai Nasdem menghormati keberadaan undang-undang ini dengan menyerukan 2 opsi ini. Saya kira 2 opsi ini dengan perdebatan malam ini kita bisa simpulkan dua-duanya rasional kok. Bisa kita laksanakan, kendati tentu pelaksanaannya membutuhkan satu strategi tertentu dan proses itu pasti akan menjadikan diskursus dan perdebatan menarik di publik. Semakin menarik perdebatan itu menurut pandangan saya, Presiden mudah-mudahan sinyalnya juga semakin menangkap ini dengan kuat. Saya berharap ada 2 momentum ketatanegaraan yang penting yang akan kami laksanakan bulan depan. Tanggal 15 Agustus Presiden akan menyampaikan nota APBN, RAPBN 2026 di depan anggota DPR dan DPD. Tanggal 16 Agustus Presiden akan menyampaikan pidato ketatanegaraan. Dulu Presiden Jokowi pernah mengumumkan IKN di pidato ketatanegaraannya di hadapan anggota DPR dan DPD. Saya berharap salah satu isi pidato ketatanegaraan Presiden Prabowo menyinggung soal apa yang kita diskusikan malam ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Andi. Ya, terima kasih ya Fira. Jadi apa yang telah dijelaskan, apa yang kita diskusikan di sini, ya, walaupun berbeda, tapi kita punya maksud dan tujuan yang sama. Bagaimana ibu kota negara ini, ibu kota Nusantara ini diaktifkan, ya. Siapapun yang di sana, assignment terhadap wakil presiden untuk berkantor di sana, beliau sudah mengatakan dia siap ditempatkan dimanapun, ya, untuk bekerja membantu presiden untuk itu. Dan saya setuju kalau misal beliau ditempatkan di sana sebagai wakil presiden, ada berkantor di sana, yang jelas beliau tidak memisahkan jarak antara presiden dan wakil presiden. Artinya yang selama ini orang mengatakan bahwa wakil presiden tidak bekerja dan sebagainya itu sudah tidak relevan lagi. Ya, apa yang assignment diberikan oleh presiden kepada Mas Wapres ini untuk menangani masalah Papua, ya. Tapi itu bukan berkantor di Papua, dia hanya sebagai koordinator karena ada badan tersendiri untuk menyelesaikan untuk masalah Papua di bawah koordinasi Mas Wapres itu. Apapun itu yang di-assign oleh Pak Presiden kepada Mas Wapres pasti beliau akan menerima karena itulah fungsi dan tugas beliau untuk membantu Presiden Republik Indonesia. Oke Bang Andi, terima kasih Mas Bet. Iya. Dalam rencana besar IKN itu kan 80% bergantung dengan investasi. Nah, mengapa investasi itu kemudian tersendat? Karena sebetulnya faktor utamanya tidak adanya kepastian hukum. Investor membutuhkan kepastian hukum itu. Nah, ketika kepastian hukum tidak ada, maka mereka ragu. Bayangkan, pembiayaan sampai 60% dari APBN itu beban berat buat APBN. Nah, karena itu menurut saya, Presiden perlu memastikan posisi ini. Kalau kemudian tidak sanggup, saya kira sekali lagi saya katakan, jalan moratorium adalah jalan terbaik. Moratorium itu bukan berarti tidak menyetujui ibu kota. Moratorium juga bukan berarti kemudian membatalkan IKN. Itu jalan terbaik menurut saya karena kondisi ekonomi kita sedang buruk. Saya kira itu. Oke, jadi moratorium tetap kekeh gitu ya, Mas Bet, moratorium. Ya, saya ingin menggunakan logika dengan pendekatan apa yang disampaikan Istana dan Nasdem ya. Pertama, Istana melalui Wamensesnek mengatakan bahwa perayaan HUT RI 80 tidak lagi
dilakukan di IKN. Karena fasilitas belum siap. Ini logika sederhana nih. Dulu dilaksanakan, sekarang belum siap. Artinya pembangunan nggak serius-serius betul itu. Karena maksudnya dulu kok siap, sekarang tidak siap. Artinya berkurang gitu ya. Ini logika istana. Kedua, dengan apa yang disampaikan oleh Nasdem soal memposisikan wakil presiden di IKN. Itu menariknya begini. Kalau di kampung Bang Andrinov Caniago itu, sebelum orang naik silat itu diuji dulu dia. Ya diuji ya karena bisa potensinya dua. Karena memang kemampuannya baik sehingga masa depan pemimpin muda baru terlihat gitu ya. Tapi juga bisa sebaliknya, ketahuan tidak bisa bersilatnya. Celananya saja yang besar. Kalau di Padang itu tanda-tanda orang pesilat itu, Bang Rifki, celananya besar. Ya, besar celana begitu ya. Dan bagi saya, kalau cuman kemampuan besar celananya saja, tidak ada kemampuan bersilat yang baik, semua orang jadi tahu wakil presiden kita ya, punya kemampuan yang rendah dalam tata kelola bernegara. Ya mudah-mudahan niat Nasdem tidak yang itunya, tetapi yang menunjukkan kemampuan bersilatnya. Baik, baik. Ibu silakan. Ya, saya kebetulan udah 3 kali ke IKN. Dari mulai peletakan batu pertama, kemudian pas perayaan 17 Agustus, dan kemudian ada sekali lagi ke sana. Memang saya melihat sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu kota negara. Kesimpulan saya ya. Mungkin teman-teman yang datang ke sana, yang rombongan juga saya tanya gimana nih menurut kalian. Kami belum ya Bu. Makanya tadi memang usulan Nasdem ini merupakan salah satu hal yang bisa dikomunikasikan dengan pemerintah. Barangkali itu jalan keluar untuk melihat. Atau tadi yang saya bilang, seperti negara di Afrika Selatan itu. Ada Pretoria, Cape Town, dan satunya lagi itu ya. Jadi di sana biarkanlah menjadi ibu kota di bidang eksekutif misalnya, legislatif tetap di sini. Jadi kita nggak perlu lagi ngebangun gedung DPR, DPD dan sebagainya. Nanti itu. kenakan Bang Rifki nggak ke Kalimantan. Kan balik juga ke kampung beliau bolak-balik ya. Nah dan kemudian yang sejenis yudikatifnya Mahkamah Agung juga tetap ada di sini. Jadi uang yang banyak itu bisa digunakan. Konsekuensinya tentu harus kembali ke pembicaraan dan komunikasi politik antara pemerintah dan DPR. Oke, Itu baik. ya. Terima kasih Prof. Sebagai penutup. Ya, ini juga harus dipahami bagaimana melihat tahapan-tahapan, termasuk tahapan penggunaan anggaran ya. Ya orang sering ngeritik, investor belum datang gitu. Ya memang nggak begitu urutan logisnya. Anggarannya nanti 466 triliun baru sekian gitu. Kan begini, kenapa diutamakan atau didahulukan pembangunan kota inti ya? Karena begitu selesai kota inti, maka sebagian besar kewajiban pemerintah untuk membiayai itu hampir selesai. Tinggal untuk maintenance-nya, pengelolaannya. Nah setelah kota inti itu jadi, barulah sisa yang investasi pembiayaan yang 300-an itu masuk. Begitu logikanya. Karena kalau yang namanya investor, dia akan lihat market. Kalau kota pemerintahan sudah beroperasi, pegawai dan ekosistemnya sudah jalan, ya barulah investor itu datang. Terus terang kan saya juga mengoreksi itu ya, yang ngejar-ngejar investor dulu itu ya, itu nggak kayak gitu ya. Nah soal moratorium begini, kita kan argumentasi harus logis dan valid gitu ya. Kenapa saya bilang moratorium itu malah merugikan ya? Ya karena biaya akan keluar terus ya, untuk maintenance-nya, untuk airnya, listriknya, kunjungan ini pasti lampu dinyalain lagi siang malam segala macam ya. Nah benar logikanya Nasdem ini bahwa ini yang idealnya harus diaktifkan soal bagaimana aturan-aturan itu biar urusan tanggung jawab orang pakar hukum itu menyelesaikannya. Baik. Asal jangan bikin buntu pembangunan, itulah masalah hukum Baik, kita. dipersingkat Pak, waktu kita habis. Nah, secara anggaran nggak ada masalah ya untuk pembiayaan itu ya, karena relatif kecil karena kan itu untuk dibangun secara bertahap ya. Kalau dikasih sekarang 20 triliun bandingkan dengan anggaran Kemenhan misalnya berapa, Polri berapa, PU berapa gitu. Jadi bukan isu soal anggaran. Justru kalau kita hentikan itu biaya keluar, manfaat nggak muncul.
Jadi cara melihat konsep ekonomi, cara pandang ekonomi kan biaya manfaat. Biaya dengan biaya ini manfaatnya berapa ya? Nah biayanya ada, kalau itu dijalankan maka dia akan mendatangkan manfaat. Biaya yang di stop manfaatnya malah lebih buruk, akibatnya lebih buruk misalnya seperti itu ya. Kemudian ini satu lagi saya katakan, dalam perencanaan itu sudah termasuk perencanaan ekosistem ya. Ya kebutuhan anak-anak, perempuan, ibu-ibu, anak sekolah segala macam itu sudah ada di situ. Jadi sebagai ekosistem itu sudah disiapkan. Memang bagaimana diaktifkan. Nah, ketika diaktifkan di awal pasti saja namanya masa awal di mana-mana itu orang berumah tangga pun baru 1 bulan 2 bulan pertama pasti proses penyesuaian. Baik. Jadi artinya masih butuh waktu untuk diaktifkan, tapi harapannya tidak perlu bertahun-tahun diaktifkan begitu itu ya. saya setuju itu. Baik, terima kasih Pak Andrinov. Terima kasih waktu Anda, Pak Rifki, terima kasih Bang Andi, terima kasih Mas Ubed, Bang Ferry Amsari. Prof, terima kasih sudah bersama kami. Selama ini IKN digembar-gemborkan sebagai ibu kota masa depan, tapi hingga kini pondasinya masih diguncang keraguan. Akankah IKN benar-benar menjadi warisan peradaban atau sekedar proyek pencitraan yang dibangun tanpa kepastian? Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi di Head to Head with Elvira pekan depan. Terima kasih Anda sudah bersama kami.